Anda sementara mendengarkan kisah misionaris yang mengalami kepahitan terhadap Tuhan. Pada tahun 1921, dua pasang suami istri dari Stockholm, Swedia, menjawab panggilan Tuhan untuk melayani misi penginjilan di Afrika. Kedua pasang suami istri ini menyerahkan hidupnya untuk mengabarkan Injil dalam suatu kebaktian pengutusan Injil. Mereka terbeban untuk melayani negara Belgian Kongo yang sekarang bernama Zaire. Mereka adalah David Vlad dan istrinya Svea, serta Joel Eriksson dan istrinya Bertha. Setelah tiba di Zaire, mereka melapor ke kantor misi setempat. Lalu dengan menggunakan parang, mereka membuka jalan melalui hutan pedalaman yang dipenuhi nyamuk malaria. David dan Svea membawa anaknya David Junior yang masih berumur 2 tahun. Dalam perjalanan, David Junior terkena penyakit malaria. Namun mereka pantang menyerah dan rela mati untuk pekerjaan Injil. Tiba di tengah hutan, mereka menemukan sebuah desa di pedalaman. Namun, penduduk desa ini tidak mengizinkan mereka memasuki desanya. Tak boleh ada orang kulit putih yang boleh masuk ke desa. Dewa-dewa kami akan marah, demikian kata penduduk desa itu. Di desa Ndolera itu, mereka ditentang habis oleh kepala suku yang khawatir kehadiran orang-orang putih ini membuat dewa-dewa setempat murka. Jadi didirikan sebuah pondok dari lumpur, kira-kira 750 meter di luar desa. Karena tidak menemukan desa lain, mereka akhirnya terpaksa tinggal di hutan dekat desa tersebut. Setelah beberapa bulan tinggal di tempat itu, mereka menderita kesepian dan kekurangan gizi. Selain itu, mereka juga jarang mendapat kesempatan untuk berhubungan dengan penduduk desa. Setelah 6 bulan berlalu, keluarga Eriksson memutuskan untuk kembali ke kantor misi. Namun keluarga Vlad memilih untuk tetap tinggal, apalagi karena saat itu Svea baru hamil dan sedang menderita malaria yang cukup buruk. Di samping itu, David juga menginginkan agar anaknya lahir di Afrika, dan ia sudah bertekad untuk memberikan hidupnya untuk melayani di tempat tersebut. Selama beberapa bulan, Svea mencoba bertahan melawan demamnya yang semakin memburuk. Namun di tengah keadaan seperti itu, ia masih menyediakan waktunya untuk melakukan bimbingan rohani kepada seorang anak kecil penduduk asli dari desa tersebut. Anak kecil itulah satu-satunya kontak dengan penduduk lokal yang diizinkan menjual telur dan daging ayam seminggu 2 kali, dan kemudian disambut dengan senang hati, dibimbing kepada Kristus. Dapat dikatakan anak kecil itu adalah satu-satunya hasil pelayanan Injil melalui keluarga Vlad ini. Saat Svea melayani, anak kecil ini hanya tersenyum kepadanya. Penyakit malaria yang diderita Svea semakin memburuk, sampai ia hanya bisa berbaring saja. Tapi bersyukur, bayi perempuan berhasil lahir dengan selamat, tidak kurang suatu apa. Namun, Svea tidak mampu bertahan. Seminggu kemudian, keadaannya sangat buruk, dan menjelang kepergiannya, ia berbisik kepada David, "Berikan nama Aina pada anak kita." Lalu ia meninggal. David amat sangat terpukul dengan kematian istrinya. Ia membuat peti mati buat Svea lalu menguburkannya. Saat dia berdiri di samping kuburan, ia memandang pada anak laki-lakinya sambil mendengar tangis bayi perempuannya dari dalam gubuk yang terbuat dari lumpur. Timbul kekecewaan yang sangat dalam di hatinya. Dengan emosi yang tidak terkontrol, David berseru, "Tuhan, mengapa kau izinkan hal ini terjadi? Bukankah kami datang kemari untuk memberikan hidup kami dan melayani Engkau? Istriku yang cantik dan pandai sekarang telah tiada. Anak sulungku kini sudah berumur 3 tahun dan nyaris tidak terurus. Apalagi si kecil yang baru lahir. Setahun lebih kami ada di hutan ini dan kami hanya memenangkan seorang anak kecil yang bahkan mungkin belum cukup memahami berita Injil yang kami ceritakan. Kau telah mengecewakan aku hanya hidupku." Kemudian David kembali ke kantor misi Afrika.
Saat itu David bertemu lagi dengan keluarga Erikson. David berteriak dengan penuh kejengkelan. Saya akan kembali ke Swedia. Saya tidak mampu lagi mengurus anak ini. Saya ingin titipkan bayi perempuanku kepadamu. Kemudian David memberikan Eina kepada keluarga Erikson untuk dibesarkan. Sepanjang perjalanan ke Stockholm, David Flood berdiri di atas dek kapal. Ia merasa sangat kesal kepada Tuhan. Ia menceritakan kepada semua orang tentang pengalaman pahitnya, bahwa ia telah mengorbankan segalanya, tetapi berakhir dengan kekecewaan. Ia yakin bahwa ia sudah berlaku setia, tetapi Tuhan membalas hal itu dengan cara tidak mempedulikannya. Setelah tiba di Stockholm, David Flood memutuskan untuk memulai usaha di bidang import. Ia mengingatkan semua orang untuk tidak menyebut nama Tuhan di depannya. Jika mereka melakukan itu, segera ia naik pitam dan marah. David akhirnya terjatuh pada kebiasaan minum minuman keras. Tidak lama setelah David Flood meninggalkan Afrika, pasangan suami istri Erikson yang merawat Eina meninggal karena diracun oleh kepala suku dari daerah di mana mereka layani. Selanjutnya, si kecil Eina diasuh oleh Arthur dan Anna Berg. Keluarga ini membawa Eina ke sebuah desa yang bernama Masisi, utara Kongo. Di sana, Eina dipanggil Egi. Si kecil Egi segera belajar bahasa Swahili dan bermain dengan anak-anak Kongo. Pada saat-saat sendirian, si Egi sering bermain dengan hayalan. Ia sering membayangkan bahwa ia memiliki 4 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan, dan ia memberi nama kepada masing-masing saudara hayalannya. Kadang-kadang ia menyediakan meja untuk bercakap-cakap dengan saudara hayalannya. Dalam hayalannya, ia melihat bahwa saudara perempuannya selalu memandang dirinya. Keluarga Berg akhirnya kembali ke Amerika dan menetap di Minneapolis. Saat Egi beranjak dewasa, ia mendapat kiriman majalah Kristen dengan berbahasa Swedia di kotak suratnya. Saat itu, ia melihat sebuah halaman di majalah tersebut. Ia terhenti, kaget karena foto-foto yang ada di majalah tersebut. Ada sebuah kuburan primitif dengan salib putih dan di salib tertulis nama Svea Flood. Egi pun spontan beranjak ke mobilnya dan pergi menemui seseorang yang bisa menerjemahkan artikel berbahasa Swedia tersebut. Kemudian penerjemah itu membacakan dengan ringkas bahwa dulu ada pasangan suami istri misionaris yang datang ke Afrika yang memperkenalkan Yesus kepada seorang bocah laki-laki. Suami istri ini dikaruniai seorang anak perempuan, tapi ibunya meninggal dunia setelah beberapa hari. Namun, melalui anak kecil yang pernah dibimbing Svea Flood, Tuhan telah menyelamatkan 600 orang Zaire. Ketika si bocah tersebut beranjak dewasa, ia mendirikan sekolah belas kasihan Kristus yang ia peroleh dari Svea. Kini ia telah menjadi pemimpin dari gereja Pentakosta di Zaire dan memimpin 110.000 orang-orang Kristen di Zaire. Sejak itu Egi pun berusaha mencari tahu keberadaan ayahnya, tapi sia-sia. Egi menikah dengan Dewey Hurst yang kemudian menjadi presiden dari Sekolah Alkitab Northwest Bible College. Sampai saat itu Egi tidak mengetahui bahwa ayahnya telah menikah lagi dengan adik Svea yang tidak mengasihi Allah dan telah mempunyai anak 5, 4 putra dan 1 putri, tepat seperti hayalan Egi. Suatu ketika Sekolah Alkitab memberikan tiket pada Egi dan suaminya untuk pergi ke Swedia. Ini merupakan kesempatan bagi Egi untuk mencari ayahnya. Saat tiba di London, Egi dan suaminya berjalan kaki di dekat Royal Albert Hall. Di tengah jalan, mereka melihat ada suatu pertemuan penginjilan. Lalu mereka masuk dan mendengarkan seorang pengkhotbah kulit hitam yang sedang bersaksi bahwa Tuhan sedang melakukan perkara besar di Zaire. Hati Egi terperanjat. Setelah selesai acara, ia mendekati pengkhotbah itu dan bertanya, "Pernahkah Anda mengetahui
pasangan penginjil yang bernama David dan Sylvia Flat? Pengkhotbah kulit hitam ini menjawab, "Ya, Sylvia adalah orang yang membimbing saya kepada Tuhan waktu saya masih anak-anak. Mereka memiliki bayi perempuan, tetapi saya tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang." Egy berseru, "Sayalah bayi perempuan itu. Saya adalah Egy." Eina, Ruhi Gita Ndagora, si pengkhotbah kulit hitam itu, segera menggenggam tangan Egy dan memeluk sambil menangis dengan sukacita. Egy tidak percaya bahwa orang ini adalah bocah yang dilayani ibunya. Ia bertumbuh menjadi seorang penginjil yang melayani bangsanya, dan pekerjaan Tuhan berkembang pesat dengan 110.000 orang Kristen, 32 pos penginjilan, beberapa sekolah Alkitab, dan sebuah rumah sakit dengan 120 tempat tidur. Keesokan harinya Egy meneruskan perjalanan ke Stockholm, dan berita telah tersebar luas bahwa mereka akan datang. Setibanya di hotel, ketiga saudaranya telah menunggu mereka di sana, dan akhirnya Egy mengetahui bahwa ia benar-benar memiliki saudara 5 orang. Ia bertanya kepada mereka, "Di mana David, kakakku?" Mereka menunjukkan seorang laki-laki yang duduk sendirian di lobi. David Junior adalah pria yang nampak kering, lesu, dan berambut putih. Seperti ayahnya, ia pun dipenuhi oleh kekecewaan, kepahitan, dan hidup yang berantakan karena alkohol. Ketika Egy bertanya tentang kabar ayahnya, David Junior menjadi marah. Ternyata semua saudaranya membenci ayahnya, dan sudah bertahun-tahun tidak membicarakan ayahnya. Lalu Egy bertanya, "Bagaimana dengan saudaraku perempuan?" Tak lama kemudian saudara perempuannya datang ke hotel itu dan memeluk Egy. Tiba-tiba wajah ayahnya menjadi gelap. "Tuhan tidak memeliharamu," ia mengamuk. "Ia telah menghancurkan seluruh keluarga kita. Ia membawa kita ke Afrika, lalu meninggalkan kita. Tidak ada satupun hasil di sana. Semuanya sia-sia belaka." Egy kemudian menceritakan pertemuannya dengan seorang pengkhotbah kulit hitam dan bagaimana perkembangan penginjilan di Zaire. Penginjil itulah si anak kecil yang dahulu pernah dilayani oleh ayah dan ibunya. Sekarang semua orang mengenal anak kecil si pengkhotbah itu, dan kisahnya telah dimuat di semua surat kabar. Saat itu Roh Kudus turun ke atas David Flat. Ia sadar dan tidak sanggup menahan air mata, lalu bertobat. Tak lama setelah pertemuan itu, David Flat meninggal. Tetapi Tuhan telah memulihkan semuanya, kepahitan hatinya dan kekecewaannya. Pesan ini ditujukan kepada semua orang yang merasa bahwa ia berhak untuk marah kepada Tuhan. Mungkin awalnya di mata David Flat, ia dan istrinya telah gagal sebagai seorang misionaris. Namun jeripayah di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Terbukti bahwa belas kasihan dan kepedulian yang disertai pemberitaan Injil terhadap satu orang melahirkan 600 orang yang bertobat dan dimuridkan. Beberapa tahun kemudian, Egy dan suami mengunjungi desa Endolera tersebut. Disambut riuh rendah penuh sukacita. Mereka berziarah juga ke kubur Sylvia Flat. Egy berlutut mengucap syukur di sana, dan pendeta setempat membacakan 2 ayat berikut. Yohanes 12 ayat 24. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan